Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru Roy Suryo sudah terpilih dan diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu bagaimana komitmen Roy Suryo atas 3 poin yang ditegaskan Presiden itu? Yang pertama, saya menerima ini sebuah amanah, tapi sebuah tanggung jawab yang cukup berat, ya, karena harus diketahui ada banyak permasalahan yang terjadi, permasalahan internal dan eksternal, dan bahkan tadi direktif dari Presiden itu sudah clear sekali, ada 3 poin. Tapi alhamdulillah sebenarnya semenjak seminggu yang lalu, saya diberitahu itu seminggu yang lalu ketika saya masih berada di Jogja, melalui telepon, bahkan ketika saya mengemudikan kendaraan dari Jogja ke Jakarta, sempat juga diberitahu lagi, yaitu itu hari berikutnya. Saya mencoba mencari permasalahan, ya, atau belanja masalah, ya, atau mencari dim, ya, ada apa yang terjadi pada Menpora, ya, dan ternyata di situ ada masalah internal, masalah eksternal, dan saya mencoba mencari solusi dari itu, kira-kira seperti apa, sehingga saya mulai memetakan masalah-masalahnya, mulai dari kasus-kasus yang sebenarnya kasus eksternal, tapi kemudian harus membuat teman-teman di Menpora sibuk, yaitu kasus Wisma Atlet, kasus Hambalang, ya, dan kemudian ada masalah prestasi atlet yang orang menyatakan prestasi bulu tangkis, prestasi renang, prestasi panahan itu menurun, ya, gitu, dan itu harus ditingkatkan lagi. Belum lagi olahraga-olahraga yang selama ini mungkin tidak terlalu tersentuh, ya, kayak aero modeling, otomotif gitu, itu harus kembali digairahkan. Belum lagi masalah atlet yang sudah berumur, ya, tapi mereka dulunya berjasa untuk Republik ini. Nah, itu juga ada lagi prestasi atau kebanggaan yang kemarin sudah berhasil dicapai, dan itu tadi juga disampaikan oleh Pak SBY bahwa kita harus bangga bahwa Indonesia adalah juara umum SEA Games di Palembang, dan itu harus kita pertahankan nanti di Myanmar akhir tahun, atau Islamic Games nanti di Pekanbaru, ya, itu juga akan ada. Nah, jadi hal-hal itu yang agenda-agenda yang harus segera dipersiapkan. Plus, nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu bagaimana kisruh di PSSI yang ada dualisme, dan bahkan Indonesia terancam akan di-ban, dan dibuat seolah-olah kalau di-ban itu adalah nightmare, ya, yang lain. Tapi setelah saya pelajari, nah, mungkin nanti sudah ada solusi atau blessing in disguise di sana, gitu. Baik, Mas, ini sebelum kita lebih jauh berbicara tentang masalah yang tadi Anda bilang, ya, masalah internal dan masalah eksternal, saya pengen tahu dulu, ini seperti apa sih prosesnya sampai Anda akhirnya bisa ditunjuk begitu menjalani fit and proper test? Bagaimana itu? Bisa diceritakan, Mas Roy? Ya, lebih kurang seminggu yang lalu ketika saya berada di Jogja, sebenarnya saya ditelepon oleh salah seorang menteri yang juga beliau adalah senior di partai, ya, gitu. Beliau menanyakan kepada saya usia saya, pendidikan saya, dan kemudian yang berikutnya yang menelpon adalah menteri juga, senior juga, yang termasuk Dewan Pembina juga, menanyakan hal yang sama, tapi juga kemudian saya diminta untuk belajar sesuatu. Nah, apa tuh, belajar apa, Mas? Saya diminta untuk belajar hal yang kira-kira belum pernah saya pelajari, gitu. Akhirnya saya langsung menebak, ya, soal olahraga, Pak, gitu. Ya, gitu. Ya udah, saya nggak perlu tanya banyak lagi, saya langsung mencoba belajar di situ, dan alhamdulillah saya mencoba mencari permasalahan karena saya mengakui, dan itu pun diamini oleh jutaan tips atau bahkan banyak yang menyatakan kompetensi Roy Suryo itu apa di bidang olahraga. Betul, saya amini itu, dan saya berterima kasih, ya, karena justru dengan adanya ekspektasi yang sangat rendah, ya, very low expectation, saya justru malah belajar banyak untuk membuat, dan itu sebenarnya akan jadi mudah, karena justru dengan kalau orang tuh ditarget sekian tapi pencapaian dia justru hanya sekian, itu kan tampak sekali tidak berhasil. Tapi kalau dia hanya ditarget dia akan bisa cuma segini, alhamdulillah atau insya Allah nanti saya mencoba mengejarnya, itu kan justru merupakan berkah. Jadi saya berterima kasih, baik di bidang olahraga maupun di bidang kepemudaan. Meskipun saya tuh jelek-jelek begitu, ya, dulu juga suka olahraga, tapi meskipun olahraga itu olahraga yang tidak bergerak, ya, olahraga catur, gitu. Kemudian kalau yang bergerak, saya kebetulan yang hobi otomotif, terakhir tahun lalu pun juga, ya, di Jakarta juara 1, gitu, ya, untuk rally, gitu. Tapi kan artinya itu sangat tidak cukup untuk bekal, ya, gitu. Pemuda sebagai mantan ketua Korps Mahasiswa itu juga tidak cukup, ya. Tetapi menurut saya, ya, dari modal-modal yang kecil itu kita mencoba membuat kecil itu bisa menjadi tetap kecil kalau tidak kita maintain dengan baik, tapi besar itu pun akan bisa menjadi kecil kalau salah maintainnya, tapi kecil akan bisa besar kalau kita benar cara memaintainnya, ada fokus dan lain sebagainya.